Indonesia, sebuah negeri indah dan mempesona, hasil mahakarya Sang Pencipta. Kaya akan budaya dan keindahan alam yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, kebudayaan adalah nilai-nilai kedaerahan yang dikemas dalam berbagai bentuk. Ragam kebudayaan tersebut menjadi identitas masing-masing daerah yang hingga kini nilai-nilainya masih dijaga dan dilestarikan. Selain kaya akan budaya, Indonesia juga menjadi surga bagi penikmat keindahan alam. Tiap sudutnya menyajikan beragam panorama yang sayang untuk dilewatkan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan laut terluas di dunia. Karena itulah Indonesia disebut sebagai negara maritim. Tidak heran jika pulau dan pantai di Indonesia memiliki panorama yang istimewa. Selain itu, Indonesia yang menjadi jalur pertemuan lempeng dunia yang dilintasi oleh dua jalur pegunungan muda, siklus Pasifik dan siklus Mediterania, menjadikan Indonesia memiliki banyak wilayah dataran tinggi dan gunung berapi. Beberapa gunung masih aktif dan beberapa lagi sudah tidak aktif. Salah satu daerah tersebut adalah Bandung, sebuah daerah di bumi Pasundan yang memiliki bentuk seperti mangkok raksasa, karena dulunya daerah ini adalah danau purba yang terbentuk akibat letusan Gunung Sunda, sehingga bekas letusan tersebut menjadi beberapa gunung yang mengelilinginya. Karena berada di dataran tinggi, Bandung dianugerahi oleh tanah yang subur. Masyarakat banyak menggantungkan hidup dengan bertani, didominasi oleh masyarakat suku Sunda yang masih kental dengan budaya dan tradisi, sehingga para seniman dan budayawan terus berkolaborasi untuk menjaga nilai-nilai tradisi yang ada sejak dahulu kala. Tradisi ruatan bumi. Tradisi upacara adat masyarakat sebagai ungkap rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen pertanian yang melimpah, dan juga sebagai upacara nolak balak sekaligus penghormatan terhadap nenek moyang yang berjasa untuk suatu daerah tersebut. Ruatan bumi sendiri berasal dari kata ruat, atau dalam bahasa Sunda ngarawat, yang artinya merawat atau menjaga. Sedangkan bumi mengandung arti tempat kita hidup. Kata lain, ruatan bumi berarti menjaga tempat kita hidup. Pelaksanaan ruatan bumi ini dilaksanakan di Padepokan Parukuyan, Kecamatan Dago, Kota Bandung. Sebelum masyarakat tani memulai bercocok tanam atau sebelum pengolahan lahan pertanian dimulai, menurut kepercayaan adat istiadat setempat, sebelum diadakannya tradisi ruatan bumi ini, petani diharapkan jangan dulu menggarap lahan pertaniannya. Jika salah satu petani ada yang melanggar tradisi tersebut, maka akan tertimpa kesialan. Bisa berupa lahan pertaniannya terserang hama ataupun hasil panen yang menurun sehingga merugi. Ruatan bumi ini menjadi ajang berbagai seniman dari berbagai daerah untuk silaturahmi dan mementaskan kemampuan yang dimiliki, seperti seni tari, seni silat, ular, debus, dan melukis dengan menutup mata. Masyarakat semuanya sangat antusias menyaksikan setiap pertunjukan yang ditampilkan para seniman. Dalam pertunjukan ini, para seniman tidak mendapatkan hasil atau pendapatan yang begitu besar. Meskipun begitu, mereka tetap semangat untuk melestarikan budaya dan seni tradisi yang ada di Indonesia. Karena kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa.
negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan. Pencaksilat merupakan kesenian tradisional berasal dari Indonesia, menampilkan keindahan gerakan membela diri dalam sebuah pertarungan. Dalam setiap acara apapun, kesenian ini selalu ditampilkan di hadapan publik. Untuk mempertahankan eksistensinya di Indonesia, kesenian ini terus diturunkan kepada setiap generasi. Anak-anak diajarkan untuk bisa menampilkan keindahan setiap gerakannya di hadapan publik dengan jurus terbaik, supaya mereka bisa percaya diri dengan keseniannya sendiri dan ikut serta untuk terus melestarikannya. Pencaksilat adalah sarana materi pendidikan untuk membentuk manusia-manusia yang mampu melaksanakan perbuatan dan tindakan yang bermanfaat dalam rangka menjamin keamanan dan kesejahteraan bersama. Pencaksilat memiliki 4 aspek ajaran utama. Pertama, membentuk mental spiritual dan kepribadian. Kedua, pengembangan aspek bela diri. Ketiga, pengembangan seni. Dan yang keempat adalah pengembangan olahraga. Dengan lenturnya penari muda menampilkan berbagai jenis tarian tradisional masyarakat Sunda, seperti tari jaipong, bajidor, dan kembang tanjung. Mereka dilatih dari berbagai sanggar di Jawa Barat untuk terus bisa melestarikan seni dan budaya Indonesia, khususnya kesenian tari. Mereka sering tampil di berbagai pertunjukan acara seperti upacara adat, hajatan, bahkan di acara formal sekalipun. Seperti tarian pada umumnya, seni tari Sunda juga menyimpan banyak pesan dan cerita yang disampaikan, mulai dari cerita rakyat, kerajaan, hingga pesan perdamaian untuk sesama. Tari yang terkenal adalah jaipong, sebuah tarian hasil seniman Haji Suwanda yang awal mulanya tumbuh kembang di Karawang, ditandai dengan munculnya rekaman jaipongan Suwanda Group dengan instrumen sederhana dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden. Kemudian rekaman tersebut didistribusikan secara swadaya ke daerah Karawang dan sekitarnya. Tarian dengan perpaduan elemen dari pencaksilat, wayang golek, ketuk tiluk, dan sebagainya ini mempresentasikan bahwa wanita Sunda memiliki sifat ramah, berani, energik, bertanggung jawab, dan juga mandiri. Sehingga tarian ini hadir sebagai penolakan atas stereotip lama pada wanita Sunda. Keranjang di tengah lapangan dibuka oleh seniman. Tidak diduga isinya merupakan seekor ular kobra yang kita kenal cukup berbahaya karena bisanya dijadikan sebagai seni adu nyali ular.
Kesenian ini menampilkan atraksi kesenian dengan memadukan seni tari dan bela diri, mengandalkan kelincahan dan membaca gerakan ular tanpa adanya rasa takut. Ular yang berbahaya menjadi jinak dan diajak untuk menari bersama. Bahkan anak kecil dengan lincahnya memainkan ular tanpa adanya rasa takut. Tentu saja ini dibutuhkan latihan rutin dan pengawasan orang dewasa yang ahli di bidangnya. Penonton tidak kuasa melihat kesenian yang satu ini. Kesenian yang menjadi puncak penampilan dalam acara Ruatan Bumi Agung di Kecamatan Dago, Kota Bandung, menampilkan seni ketahanan diri dari benda-benda tajam. Apalagi kalau bukan debus namanya. Kesenian yang berasal dari daerah Banten lalu menyebar ke daerah Parayangan ini merupakan seni ketahanan diri dari benda-benda tajam dengan perpaduan seni tari dan kebatinan bernuansa magis. Debus berkembang pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten. Awalnya digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam, kemudian berkembang menjadi sebuah alat untuk memompa semangat juang rakyat Banten melawan penjajahan Belanda pada masa kolonial. Dalam atraksinya, seniman akan memasukkan golok ke mulut, menggergaji lidah, memasukkan api ke mulut, mengusapkan wajah, bahkan tidur dengan pecahan kaca. Semua kegiatan ekstrim yang tidak patut kita tiru sebagai seorang awam itu mereka lakukan tanpa ada luka sedikit pun. Kesenian debus dihidupkan oleh padepokan atau sanggar silat. Akan tetapi, tidak semuanya menggarap kesenian debus. Debus dan silat memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Silat merupakan cikal bakal debus yang merupakan salah satu tahapan tertentu dalam kesenian debus. Tidak diketahui pasti siapakah seniman yang satu ini. Muncul tiba-tiba dari bawah meja dengan wajah yang tertutupi kain hitam. Berjalan menuju kanvas kosong dan mulai meraba-raba alat untuk menggambar sesuatu. Diawali dengan memotong buah naga merah, lalu menggoreskannya ke dalam kanvas kosong dan diikuti dengan cat lainnya. Penonton terlihat bingung dan penasaran. Gambar apakah yang akan dibuatnya dengan mata tertutup? Apakah seniman tersebut bisa menggambar dengan sempurna? Semuanya mulai terjawab ketika seniman tersebut mengerjakannya hingga 50%. Dan penonton sudah mulai menebak bahwa apa yang digambarnya adalah harimau dengan posisi terbalik. Harimau menjadi pedoman hidup masyarakat Sunda karena dipercayai sebagai perwujudan dari Prabu Siliwangi. Harimau memiliki sifat pemberani dan tegas, namun sangat menyayangi keluarga sebagai perilaku yang harus dijalani di kehidupan nyata. Selain itu juga mereka sangat menjaga leuweung atau hutan, karena bila ada orang yang merusak hutan, maka ia harus berhadapan dengan harimau atau Prabu Siliwangi. Kepercayaan tersebut hingga kini masih lestari dan menjadi kontrol sosial perilaku masyarakat Sunda dalam menjaga keseimbangan alam. Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kenyataan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.
Dengan adanya pertunjukan ini, harapannya bisa menjadi pelestari budaya dan mencetak para seniman muda untuk terus berkarya dan melestarikan budaya Indonesia sehingga bisa lebih dikenal oleh dunia.